Halo Bapak Ibu Guru semuanya, selamat datang di sesi bedah panduan kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas panduan manajemen kinerja guru terbaru rilis November 2024 untuk penerapan tahun 2025. Sebagai pendidik, saya tahu persis kita butuh sistem yang praktiskan. Makanya, saya antusias banget buat mandu Bapak Ibu semua. Kita bongkar pedoman baru ini pelan-pelan, selangkah demi selangkah, supaya masa transisi nanti terasa mulus dan pastinya bebas pusing. Jujur saja nih, coba tanya ke diri sendiri, udah siap belum menghadapi e-kinerja 2025? Biasanya kan kalau dengar ada perubahan sistem administrasi, bawaannya langsung tarik nafas panjang ya? Wajar kok. Nah, mulai Januari nanti, transformasi digital ini bakal resmi jalan 100%. Tapi tenang, Bapak Ibu nggak sendirian. Target kita di sesi ini cuma satu, mengubah rasa deg-degan itu jadi kesiapan mental yang mantap. Jadi, setelah tahu apa aja yang bakal dinilai, Bapak Ibu bisa kembali fokus ke hal yang paling krusial, yaitu mengajar anak-anak di kelas. Biar diskusinya terarah, ini dia 4 poin utama yang akan kita bahas. Pertama, transformasi kinerja 2025. Kedua, aktor utama. Ketiga, fokus perilaku profesional. Dan yang terakhir, hasil evaluasinya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, transformasi kinerja 2025. Di sini kita bakal lihat fondasi digital dan aturan main resminya. Nah, perhatikan baik-baik. Landasan hukum dari kebijakan baru ini sudah sangat jelas, yaitu surat edaran bersama dari Mendikbudrismen dan Kepala BKN. Perlu dicatat, ini bukan sekedar surat imbauan biasa loh, ini adalah instruksi langsung yang mewajibkan instansi daerah untuk pakai satu sistem terintegrasi. Ibaratnya, ini tuh jembatan birokrasi resmi yang akhirnya menyambungkan pekerjaan harian Bapak Ibu langsung ke sistem kepegawaian nasional. Praktis banget. Terus, apa sih untungnya buat kita secara praktis? Gini, platform manajemen kinerja dari kementerian yang biasa Bapak Ibu pakai, sekarang udah otomatis nyambung alias terintegrasi penuh sama sistem e-kinerja BKN nasional. Ini jelas kabar gembira. Sistem satu pintu ini dirancang khusus buat babat abis tumpukan dokumen yang bikin ribet. Nggak ada lagi tuh ceritanya input data yang sama berulang-ulang di beda aplikasi. Cukup dari satu tempat dan semuanya beres. Lanjut ya ke bagian 2 tentang aktor utama dalam manajemen kinerja. Mari kita kenalan sama siapa aja yang punya peran penting di ekosistem baru ini. Di dalam dinamika yang baru ini, Bapak Ibu bertindak sebagai pegawai dan kepala sekolah adalah pejabat penilai kinerjanya. Tapi tunggu dulu, jangan bayangin ini kayak bos besar yang cuma duduk terus ngehakimi bawahan ya, sama sekali nggak. Panduan ini menegaskan kalau selama proses, esensinya adalah pembimbingan. Kepala sekolah di sini ibarat mentor yang memandu jalannya evaluasi. Sementara Bapak Ibu bisa fokus penuh buat ningkatin kualitas mengajar. Kolaborasi yang asyik kan? Terus, gimana kalau ada kasus khusus? Misalnya nih, Bapak Ibu adalah guru yang lagi ditugaskan jadi PLT kepala sekolah di sekolah yang sama. Kalau begini, Bapak Ibu bakal dinilai langsung oleh kepala dinas atau tim kerjanya. Nah, buat rekan-rekan guru ASN yang diperbantukan di sekolah swasta, urusannya juga gampang banget. Bapak Ibu tinggal lanjutin aja proses manajemen kinerjanya langsung lewat platform e-kinerja BKN. Sangat fleksibel, jadi dipastikan nggak ada satupun yang bakal tertinggal. Sekarang kita masuk ke bagian 3, fokus pada perilaku profesional. Nah, di sini kita bakal bedah apa aja sih yang sebenarnya dinilai dari kinerja kita. Kalau kita perhatikan, metrik perilakunya ini benar-benar berfokus pada aksi nyata dan kolaborasi sehari-hari. Sistem ini nggak cuma peduli sama seberapa rapi administrasi Bapak Ibu. Lebih dari itu, sistem mau lihat apakah Bapak Ibu bisa kasih solusi yang responsif. Gimana cara Bapak Ibu nyelesain konflik, apakah dengan cara yang membangun. Panduan ini secara spesifik menilai interaksi kita yang sopan, etika kerja, dan kemampuan kita menggerakkan sumber daya yang ada di sekolah. Intinya, ini tentang kepemimpinan dan empati di setiap langkah kita. Nah, ini dia salah satu detail favorit saya. Kalau kita lihat indikator 7,2,3, di situ secara gamblang mengukur kemampuan kita untuk berani mengakui kesalahan dan bersedia minta maaf. Bayangin, hal semanusiawi ini dimasukkan ke dalam instrumen evaluasi formal loh. Ini artinya apa? Sistem yang baru ini nggak nuntut Bapak Ibu buat jadi manusia super yang kaku dan tanpa celah. Justru, sistem ini sangat menghargai kejujuran, kerentanan, dan kemauan kuat kita untuk terus belajar dan bertumbuh. Keren banget kan? Terakhir, bagian 4, hasil evaluasi dan predikat. Mari kita intip apa sih yang bakal terjadi pas periode evaluasi ini ditutup di akhir tahun nanti? Nanti di tahap akhir, Bapak Ibu bakal dapat dashboard dokumen evaluasi yang super transparan seperti ini. Coba perhatikan tampilannya. Di situ benar-benar dipisah mana yang bagian praktik kinerja dan mana yang perilaku kerja.
sebelum akhirnya muncul predikat kinerja akhir, contohnya predikat sangat baik. Pemisahan ini ngasih gambaran yang sangat terang benerang. Jadi Bapak Ibu tahu persis, oh di area ini saya jago banget, dan di area sana, bimbingan dari kepala sekolah benar-benar bawa dampak positif. Coba deh kita bandingkan cara lama sama cara baru ini. Bedanya kayak bumi dan langit. Dulu, nungguin nilai akhir keluar tuh rasanya deg-degan banget ya kan? Kesannya kayak lagi nunggu vonis kedisiplinan mutlak. Nah, sekarang paradigmanya udah dibalik. Dokumen evaluasi ini sengaja dirancang murni sebagai alat refleksi. Ini adalah batu loncatan yang justru memberdayakan Bapak Ibu buat ningkatin kompetensi di tahun berikutnya. Jadi inget ya, ini bukan rapot hukuman, tapi kompas buat karir profesional Bapak Ibu. Nah, setelah kita bongkar tuntas panduan terbaru ini, saya mau kasih sedikit tantangan buat Bapak Ibu. Daripada ngelihat pembaruan kinerja 2025 ini cuma sebagai tambahan beban birokrasi, coba ditanyakan ke diri sendiri, gimana ya caranya saya bisa pakai metrik kolaboratif ini buat nyiptain lingkungan sekolah yang jauh lebih asik dan suportif. Ingat loh, kebijakan ini justru dibuat untuk mangkas beban administrasi Bapak Ibu. Waktu dan tenaga yang tersisa sekarang bisa dipakai buat menciptakan inovasi nyata di kelas. Terima kasih banyak udah ngobrol bareng di sesi ini, dan yuk, mari kita wujudkan perubahan yang sesungguhnya di ruang kelas.